Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sahabat serta komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026, sehari sebelum kita memasuki pekan suci, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 11, ayat 45 sampai 56. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketakutan bisa muncul karena macam-macam alasan. Ada takut yang masuk akal, ada takut yang justru muncul dari hati yang penuh dengan kebencian. Ketakutan yang muncul dari kebencian, saudari-saudara, membuat hati tidak mampu melihat kebaikan yang ada atau yang dibuat oleh orang-orang yang dibenci. Dan kebenaran yang ada dalam diri orang yang dibenci seakan-akan tidak ada sedikit pun. Kebencian seringkali juga menuntun orang untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi, bahkan sampai menyiksa atau menghilangkan nyawa orang lain. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang begitu peduli kepada status, kepada kenyamanan, kepada pengaruh yang sudah seakan-akan menjadi hak milik, orang bisa menjadi paranoid, seperti yang terjadi pada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pembesar-pembesar Yahudi pada masa Yesus. Dalam Injil hari ini, saudara-saudari umat beriman terkasih, ketika Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat, banyak orang Yahudi menjadi percaya kepadanya. Mereka yang mapan dan berada di zona nyaman menjadi paranoid, menjadi ketakutan
karena keberadaannya. Lebih lagi, dalam peristiwa Lazarus yang dibangkitkan Yesus setelah dia mati, makin banyak orang percaya kepada Yesus dan makin tidak tenang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dengan macam-macam alasan, entah karena takut Roma akan marah dan kemudian membinasakan seluruh bangsa. Itu bisa menjadi alasan yang masuk akal, tapi juga alasan yang dicari-cari. Mereka sesungguhnya ketakutan kehilangan pengaruh, kehilangan zona nyaman, kehilangan status sebagai pemuka agama oleh karena kehadiran Yesus. Karya-karyanya begitu menarik banyak orang, begitu menyentuh hati, berbeda dengan mereka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, karena itulah kemudian kita membaca, kita mendengar melalui Injil tadi, suatu persepakatan, suatu persekongkolan untuk membunuh Yesus. Lebih baik dia mati, kata imam besar Kayafas. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, peristiwa ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk sadar diri bahwa ketika kita membiarkan ketakutan itu merajai hati kita, maka kita menjadi tidak peduli dengan sesama. Kita menjadi tidak peduli dengan nyawa orang lain. Maka menjelang pekan suci ini, saudari-saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita. Mungkin kita bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Tapi janganlah amarah, kebencian, ketakutan-ketakutan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan zona nyaman, membuat hati kita dipenuhi dengan dendam, amarah, dan niat untuk menghilangkan orang lain. Niat untuk mencelakakan orang lain, menutup diri kita untuk bisa melihat karya baik Tuhan dalam diri sesama kita. Oleh karena itu kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Jangan sampai kita terpenjara oleh rasa benci, rasa takut kehilangan, dan sebagainya. Selamat mempersiapkan diri memasuki pekan suci, saudara-saudari, dengan hati yang bebas merdeka, dengan hati yang jauh, hati yang bersih dari rasa takut, dendam, amarah, dan macam-macam hal lain yang menghalangi kita melihat karya baik Tuhan dalam diri kita sendiri, dalam diri sesama, dan dalam diri semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang Engkau akan memikul salib-Mu, sengsara, wafat. Kuatkan kami agar kami boleh membersihkan hati kami dari segala macam ketakutan, kebencian, amarah dan dendam, dan keinginan untuk bersekongkol, menjatuhkan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain demi kepentingan kami sendiri. Kuatkan kami agar kami mampu melihat karya baik-Mu dalam diri orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat.